Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baba Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini WebC kembali mereaction video ya, menanggapi video ataupun ya, melihat video-video yang mungkin berkaitan dengan konten-konten WebC sebelumnya. Yang mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk dukung BFC terus dengan cara klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Oke, sobat BFC ya, ini kita akan mereaction video yang mungkin pada hari ini videonya berkaitan tentang tausiah ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu ma'rifatullah ya. Mungkin nanti bisa BFC kasih pendapat lah gitu menurut BFC. Mudah-mudahan kita sepaham dan bisa menerima dengan baik sehingga bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung ke video yang pertama ya. Makom kita di sisi Allah adalah semulia apakah Allah dalam diri kita. Ya, ini Buya Rozi ya. Apakah Allah di dalam diri kita, maka setinggi itulah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini membahas tentang makom, mungkin makom diri kita di hadapan Allah. Jadi semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita mengagungkan Allah di dalam diri kita, begitu juga lah Allah memuliakan kita di sisinya. Nah, itu yang saya pahami di ucapan ataupun kalimat yang Buya sampaikan. Dalilnya Sahih Bukhari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang datang kepadaku, man atani, siapa yang datang kepadaku masyan, berjalan, ataituhu harwalah, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi kalau kita berusaha membesarkan Allah di sini, Allah akan besarkan kita. Jadi ketika kita membesarkan Allah di dalam kalbu kita, dalam diri kita, maka Allah juga akan membalasnya dengan hal yang sama, insya Allah, bahkan lebih gitu. Oke, lanjut ya. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah ciri-ciri dari syaitan dan nafsu jiwa, munculnya syak, itu pertama. Yang kedua, su'uzzan, buruk sangka. Yang ketiga, gelisah. Nah, turunan. Nah, jadi di sini mungkin masalah seseorang yang mungkin di dalam dirinya, di dalam jiwanya terdapat gangguan syaitan yang kuat, gangguan jin fasik ataupun jin kafir yang kuat, sehingga timbullah seperti yang Buya Rozi sampaikan tadi, rasa suuzon, gelisah gitu kan. Nah, ini ada turunannya kata dia. Nanti tengkar sama orang, tengkar sama orang, selisih paham, rumah tangga pecah, pertemanan rusak, tengkar di sosial media. Coba lihat tuh yang tengkar di komentar YouTube, yang tengkar di komentar Facebook, sama aja itu nasibnya. Ya. Pro atau kontra, saya menyarankan jangan main di situ. Ya. Nah, ini sama mungkin sejalan yang sering BFC sampaikan juga sama teman-teman ataupun yang mungkin kenal dengan BFC gitu kan, bahwasanya ketika kita paham diri kita siapa sebenarnya gitu kan, maka namanya perpecah belahan itu di antara kita umat manusia itu pasti tidak ada, bahkan sedikit lah kita bilang kalaupun, tapi namanya kita manusia pasti wajar ada khilaf dan salah gitu kan. Bahkan komentar diri ke dalam diri, komentar diri ke dalam diri, kita ada masuk pikiran, terus kita jawab sendiri, ngomong-ngomong sendiri, pernah ngalamin? Itu aja bikin rusuh, Pak. Gimana komentarin yang sudah zahir?
yang sudah ngaji hikam mulai hati-hati di bagian ini. Oke, itu lagu yang selanjutnya. Jika manusia mati, maka berhentilah dia beramal. Maka dalam Al-Quran akhir surat Munafikun Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini kata-kata bagi saya lucu. Allah itu lagi main-main sama kita, tapi kita lupa. Kita ngerasa terlalu serius. Apa kata Allah? Berinfaklah kamu, keluarkanlah zakatmu, keluarkanlah wakafmu, mimma razaqnakum, dari yang kami berikan kepadamu. Lucu gak nih Pak? Saya titip ke Bapak, terus saya minta lagi, terus Allah bilang, keluarkanlah yang saya titip itu. Itu milik Bapak atau milik saya? Saya titip nih, terus saya minta. Gimana? Cuma karena manusia lupa, dikira titipan itu punya dia. Nah, jadi kita keseringan lupa ini masalah mungkin harta benda ya yang kita miliki selama ini gitu kan. Seharusnya ada hak orang lain di situ, tapi karena kita merasa ini bosnya punyaku, aku yang kerja segala macam, kita tidak ingin mengeluarkan gitu kan. Padahal itu hanya sebatas titipan gitu dari Allah Subhanahu wa taala kan, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita. Tapi di situ kan tetap ada hak orang lain gitu kan. Inilah mungkin sedekah zakat yang disampaikan oleh Buya tadi gitu kan. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang mungkin ini ya. Bisa jadi orang yang biasanya taat itu supaya gak sok taat, sok suci, dijeblosin dulu ke maksiat supaya dia sadar betapa mahalnya nikmat taat, bahwa dia taat itu bukan karena dirinya taat, tapi dia digerakkan Allah kepada ketaatan. Dan dia juga sadar bahwa ketika dia maksiat itu dia gak sanggup untuk menahan untuk tidak maksiat. Maka dia bisa mengerti kalau ada orang bermaksiat di luar sana, itu bukan berarti mereka pengen maksiat terus. Mereka gak bisa menahan gelombang kegelapan maksiat itu dalam dirinya. Maka sejak saat itu dia akan mulai mengasihani orang yang maksiat, mulai hati-hati ketika ada ketaatan, apalagi merasa taat. Itu maknanya. Nah, jadi di video yang ini tadi nih, kalau BFC memahaminya, bosnya sama yang part yang sebelumnya. Jangan pernah merasa bosnya diri kita lah yang melakukan itu. Jangan merasa diri kita yang mungkin paling benar, jangan merasa kita yang paling baik. Nah, karena semua itu karena atas dan izin Allah semua gitu. Makanya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak daya dan upaya kecuali karena memang atas izin Allah gitu. Nah, jadi kalau memang apa yang dia sampaikan oleh Buya Ar-Razi ini kita resapi, bahwasanya ini hal yang memang untuk merubah diri kita menjadi lebih baik gitu. Karena kalau udah orang merasa dirinya lah yang berperan, itu memang ya alhasil bisa membuat perpecahan tadi gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi pada diri kita, mungkin termasuk BFC juga sering hilap juga kadang. Tapi kan ya mudah-mudahan dengan seringnya kita mendengar kajian-kajian yang mengarah untuk menyadarkan diri kita gitu, mudah-mudahan ada rem lah, setidaknya ada rem, ada ada bekal kita untuk bosnya sadar gitu, bosnya bukan kita lah yang berperan tapi Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, kita lanjut. Sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin. Allah itu jatuh cinta sama orang yang jatuh bangun. Maksiat sadar. Itu Allah seneng. Aduh, hambaku ini. Ya. Jatuh balik lagi. Udah ambil aja jadi hambaku, kasih, kira-kira begitu. Baru disebut, Allah menyebut dirinya tawwab, sedangkan hambanya disebut ditambahin bin.
tawwabin. Nah ini kita ini di sini orang-orang yang doyan tobat. Allah itu orang zat yang senang melihat orang yang jatuh bangun. Itu sebabnya kalau antum paham aja Rahman Rahim Tawwab cukup jadi wali. Kan wali nggak pernah benci sama makhluk. Kalau sekarang orang beragama kan yang diajarkan benci. Beda pilihan politik benci, ya? Beda cingkrang nggak cingkrang benci. Nah, inilah yang sebenarnya saya juga sering senang mendengar Robi Ar-Razi bahwasanya memang jangan pernah kita membenci orang lain, jangan pernah kita membenci makhluk lain, karena ya kalau kita pahami kita juga belum tentu sebaik orang itu, bahkan bisa lebih buruk gitu kan. Makanya tetap merasa rendah hati lah gitu, karena posisinya Allah juga yang nggak pernah memandang jelek orang yang bermaksiat, yang disampaikan tadi kan, bahwasanya Allah tuh senang ketika orang bermaksiat tobat ya, karena memang tobat itu nggak mesti sekali, tapi boleh berulang kali. Tapi memang ketika kita bermaksiat kita sadar tobat, kan gitu tadi penyampaiannya tadi, bahwasanya memang manusia itu tempat salah dan khilaf, jadi tidak menutup kemungkinan akan melakukan maksiat berulang-ulang dan tobatnya berulang-ulang gitu. Dan itu Allah lebih menyukai itu ketimbang orang yang merasa sok benar, sok suci kan gitu. Kalau saya bisa tangkap dari penyampaian Buya Ar-Razi ini. Nah, jadi mungkin itu ajalah yang bisa kita saring, kita lihat, kita cerna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari video Buya Ar-Razi ini bermanfaat, dan apa yang juga BPC jelaskan juga bisa lebih dipahami. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian dari BPC. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.